Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi MIM 1 Pare, begitu juga ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di Ramadan ini kita berjumpa lagi dan kita bisa belajar kembali, sharing ilmu dan tentunya di bulan Ramadan. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ustazah Ima akan menyampaikan satu hadis yang ada di buku 100 hadis yang sudah kita pelajari di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Hadis tersebut anak-anak berisikan akbarul kabair, yang termasuk perbuatan dosa besar. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi, membunuh manusia. Wa uququl walidain, berani kepada orang tua. Wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, begitu juga ayah bunda, tentunya ya, kalau kita mempelajari hadis ini sungguh luar biasa. Banyak sekali dosa-dosa yang sudah dianggap biasa. Begitu juga dosa-dosa besar di fenomena saat ini, di pemberitaan saat ini, itu seakan menjadi satu hal yang biasa. Masya Allah, inilah anak-anakku semuanya. Apa tujuan kita, apa fungsi kita ketika kita belajar di sekolah, terutama di sekolah MIM 1 Pare. Di sana diajarkan bagaimana tauhid, bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW, begitu pula ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Oke anak-anak, kembali ke akbarul kabair. Kita urai satu persatu. Yang pertama, al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah. Jelas ya, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kalau kita lihat orang-orang yang selain muslim, ya, dia sudah mentuhankan selain Allah. Lah kalau orang muslim, nah ini kita juga harus hati-hati. Kadang perkataan kita pun itu juga bisa menjadi syirik. Contoh ya, ketika kita sakit, kemudian kita berobat kepada seorang dokter. Nah ketika itu kita sembuh setelah berobat, ada teman kita yang datang menanyakan, loh kamu sudah sembuh? Iya, habis berobat dari dokter A. Masya Allah. Nah perkataan yang seperti inilah yang nantinya bisa masuk ke dalam syirik. Harusnya bagaimana? Iya, alhamdulillah Allah menyembuhkanku setelah aku berobat kepada dokter A. Tetap Allah lah yang menyembuhkan kita, bukan dokter yang menyembuhkan kita. Itu al-isyraku billah. Kita berhati-hati ya di dalam berucap. Yang kedua anak-anak, qatlun nafsi, membunuh manusia. Nah, sekarang kita lihat pemberitaan, Masya Allah, anak membunuh ibunya, ada istri membunuh suaminya, seakan-akan nyawa itu tidak ada harganya. Nah inilah kita sebagai anak muslim, soleh dan soleha, sudah mengetahui agama, bagaimana kedudukan orang tua, bagaimana juga kedudukan kita kepada orang lain. Nah, ketika ada permasalahan, kita tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi ketika ada permasalahan, ada yang namanya tabayun, saling menjelaskan, ada namanya islah, saling
dibenarkan. Itu di dalam Islam. Qatlun nafsi, membunuh manusia, termasuk dosa besar. Yang ketiga, siap-siap ya, yang ketiga adalah uququl walidain. Siapa anak-anak yang berani dengan orang tua? Iya, Ustazah yakin anak MI Muhammadiyah 1 Pare patuh kepada orang tua, tidak berani membantah pada orang tua. Ya, itu adalah sifat seorang muslim, anak yang soleh dan soleha. Ketika kalian diberi nasihat, ketika orang tua menganjurkan sholat, ketika orang tua menganjurkan kalian belajar, tidak ada kata membantah. Enggih, iya. Kemudian datanglah dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan atau dinasihatkan oleh orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang uququl walidain, berani kepada orang tua. Di dalam Al-Qur'annya juga sudah disebutkan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jelas ketika orang tua memerintahkan kepada kalian, wahai A misalnya, atau wahai fulan, tolong ibu belikan garam di warung. Nah itu saja sudah tidak diperbolehkan. Harusnya bagaimana? Iya Bu, sebentar saya ke sana. Begitu orang tua merasa senang, dan kalian pun juga akan menjadi anak yang hebat karena anak yang patuh pada orang tua. Oke anak-anak semuanya, yang keempat tadi adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kalau di dalam persidangan, okelah itu adalah satu hal yang sudah benar-benar tampak ya. Ketika mau menjadi saksi, kemudian ada Al-Quran itu diletakkan di atas kepalanya. Aku bersaksi dengan Al-Quran ini berkata sejujurnya. Begitu. Nah ketika kita berada di lingkungan sekolah, ketika kita berada di lingkungan rumah, atau bahkan di lingkungan masyarakat, di teman kita, ada satu permasalahan atau percekcokan teman kita, kebetulan kita yang melihat apa yang terjadi. Hati-hati ya, ketika kita menyaksikan itu, menyaksikan bagaimana jalan ceritanya, alur kejadiannya, kita bisa menceritakan dengan benar. Tidak ada kebohongan di sana. Karena sekali kita berbohong, kita memberikan persaksian palsu, kita akan menjadikan kerugian banyak orang. Kita juga sudah memberikan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita terhindar dan harus kita hindari ya 4 akbarul kabair yang itu jelas-jelas kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukannya. Baiklah anak-anak, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah bisa bermanfaat, baik itu diri Ustazah, keluarga, dan juga kalian semuanya. Tetap semangat anak-anakku, di Ramadan ini raihlah ya 1 malam, yaitu seperti alfu syahrin di Lailatul Qadar, dengan kita banyak-banyak berbuat baik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.